Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Mohon izin ya, untuk pertemuan kedua ini saya akan selingi dengan kelas asinkron. Jadi seminggu tatap muka, konferensi seminggu saya sampaikan asinkron. Jadi nanti insya Allah tetap pertemuan konferensi kita adalah akan eh, 8 kali ya, sesuai dengan yang ini sesuai yang ditargetkan oleh Prodi dan BA ya, sesuai kebijakannya. Oke, di materi sekarang saya akan menyampaikan konsep mengenai data warehouse ya. Data warehouse itu teman-teman izin saya untuk non-out videonya di hidden ya, karena ada background yang emang duplikat, jadi gambarnya nanti keduplikasi. Oke, teman-teman, jadi seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu di mata kuliah kita Big Data ini adalah kita nanti akan memahami terlebih dahulu apa itu database, kemarin intro, kemudian sekarang ke data warehouse. Saya akan menjelaskan sedikit konsep. Insya Allah mulai minggu depan selanjutnya kita akan lebih banyak praktikum ya. Saya sampaikan 65% atau lebih nanti berarti kita praktikum, 30%-nya teoritis. Oke nih teman-teman, nanti bisa pakai modul yang pernah saya pakai, pernah saya tulis. Ini adalah ketika saya mengisi pelatihan di Telkom ya, Telkom Professional Center ya, Telkom TPCC ya, untuk para sebagian programmer data warehouse. Jadi ini adalah konsep awal yang harus teman-teman pahami. Oke, data warehouse itu apa? Mungkin sering kita dengar ada yang disebut dengan database, ada yang disebut dengan data warehouse. Jadi kalau database itu kemarin sedikit review dulu ya, itu adalah kumpulan dari tabel-tabel yang saling berinteraksi, disimpan dalam media penyimpanan elektronis. Jadi kata poinnya adalah dia itu harus berelasi. Jadi kalau misalkan kita buat program, ada database dan tabel-tabelnya itu lepas, pasti itu programnya tidak bakal kepake gitu. Berarti orang nanti akan kembali menggunakan Excel, menggunakan aplikasi yang biasa, karena aplikasinya tidak otomatisasi ya. Nah, kemarin udah kita bahas itu di database. Selanjutnya data warehouse itu apa? Data warehouse ini merupakan pusat data yang dibentuk dari hasil penggabungan dan pengolahan data dari beragam sumber data. Jadi poin yang di data warehouse itu adalah nanti ada sumber-sumber yang bervariasi, sumber-sumber yang berbeda. Misalkan inputan data, kalau lazimnya di dalam database, itu di dalam database katakanlah saya pakai database katakanlah pakai MySQL, dari MySQL. Saya pakai SQL Server dari SQL Server. Kalau di dalam data warehouse ini adalah ada varians data sumbernya. Misalkan saya dapat data dari katakanlah CSV, TXT, saya dapat data dari XML, saya dapat dari database itu sendiri itu ya. Nah, di dalam data warehouse ini biasanya digunakan untuk keperluan pelaporan dan analisis data. Ini poin pentingnya ya teman-teman. Pelaporan dan analisis data. Jadi kalau misalkan di dalam big data nanti menghadapkan data, dilakukan extract, transform, load, kemudian nanti datanya bisa dianalisis untuk keperluan katakanlah di aplikasi yang berhubungan dengan eksekutif ya. Nah, data warehouse ini dipesan juga sebagai suatu proses dan pengelolaan dan retrieval data secara terpusat. Ini referensinya dari Yarmouk University 2009. Nah, ini adalah contoh dari bentuk arsitektur dari data warehouse ya. Jadi kita bisa lihat teman-teman di sini, ini adalah ini merupakan eksternal data. Tadi yang saya sampaikan, varians data bisa dari flat file, bisa dari operational system. Nanti kita akan contohkan insya Allah minggu depan kita ambil data dari file yang namanya CSV, kita ambil data dari XLSX dari file Excel, kita ambil data dari file Notepad TXT dari database itu sendiri, kemudian kita satukan nanti ke dalam format yang sama.
Nah, di sini ada yang namanya staging area ya. Staging area itu itu nanti sebenarnya ini ada proses yang lebih lengkapnya, itu proses dikenal dengan extract transform load ya. ETL, extract transform load. Baru ini di sini masuk ke dalam data mart. Jadi nanti ada yang kita kenal yang disebut dengan data warehouse, teman-teman, ada yang disebut dengan data mart. Apa yang membedakannya? Kalau di dalam data warehouse itu secara generalnya. Kalau di dalam data mart itu per departemen, teman-teman. Misalkan ini, saya buat data mart itu adalah simple data warehouse-nya, data warehouse yang lebih khususnya. Katakanlah data mart itu untuk pengolahan khusus si data customer gitu ya. Itu adalah data warehouse untuk khusus data mart, data warehouse untuk customer sendiri. Kemudian data mart untuk mengelola khusus alumni gitu kan. Alumni mahasiswa akademik Telkom, katakanlah kita akan bikin aplikasinya. Selanjutnya berarti adalah data mart alumni akademik Telkom gitu ya. Nah, untuk selanjutnya ini sebenarnya di sini harusnya di sini nih simbolnya panahnya sini ya. Bisa dianalisis data, bisa dilakukan data mining untuk selanjutnya reporting. Oke, selanjutnya ada juga teman-teman kita nanti akan dikenal di dalam itu disebut dengan BI atau Business Intelligence. Oke, sebentar. Oke, dikenal selanjutnya ada dengan BI atau Business Intelligence. Business Intelligence ini kumpulan metodologis, proses, arsitektur, dan teknologi nanti yang berfungsi untuk mentransformasi data menjadi informasi yang berguna. Saya dulu pernah membimbing ya proyek BI, saya melakukan penelitian, jadi gini. Dia ini masih relevan dengan data warehouse atau aplikasi-aplikasi besar ya, data warehouse, business intelligence, big data. Di pertemuan awal kemarin saya singgung bahwa kalau kita berbicara big data, setidaknya 3P itu kan ada volume, volumenya harus besar. Mahasiswa yang saya bimbing itu 2017 kemarin, dia punya data katakanlah 1 tera data pasien di salah satu rumah sakit kelas A di Bandung. Nah, kemudian dia akan mengolah. Jadi yang akan dipelajari adalah yang akan dianalisis adalah dulu ketika konsultasi dia itu adalah menganalisis bahwa si mahasiswanya itu adakah perbedaan dari dokter terhadap pasien-pasien tertentu gitu. Misalkan begini, ada suatu dokter katakanlah dengan pasien yang katakanlah ambil umum, katakanlah dia membayar sendiri, dengan pasien yang menggunakan katakanlah asuransi BPJS, katakanlah yang tingkat 3 gitu yang dibiayai oleh pemerintah itu, atau misalkan adakah perbedaannya, dianalisis datanya, baru nanti dari data itu keluar output berupa step-step yang bisa dilakukan dan ditransformasikan ke dalam dashboard. Oh, inilah ada ternyata dokter tertentu yang melakukan perlakuan begini. Oh, dokter ini gini. Itu reportnya seperti itu. Dan ini sebenarnya aplikasi ini diminta oleh salah satu owner pemilik rumah sakit tersebut. Nah, ternyata dia itu ingin bahwa si dokter tersebut tidak boleh membeda-bedakan antara semua pasien, baik itu dia bayar sendiri, katakanlah mampu membayar sendiri meskipun katakanlah harus operasi atau biaya yang mahal, ataupun katakanlah masyarakat yang mohon maaf dalam tanda kutip disebutnya masyarakat miskin gitu ya, itu nggak boleh dokter itu membeda-bedakan, dia harus memberikan pelayanan yang excellent. Maka si owner rumah sakit itu meminta dibuat aplikasi BI. Nah, dari sana ternyata terciptalah ada dashboard dan unit eksekutif tadi untuk si ownernya atau si kalau kita mungkin disebutnya SEO ya, karena rumah sakit swasta di Bandung, tapi memang dia klasternya udah klaster A gitu ya, udah sangat-sangat bagus. Nah, makanya dari sana, mohon maaf, dari sana itu sebenarnya aplikasi BI itu untuk eksekutif BI, nanti DSS gitu. Oke, beberapa perbedaan standar database dan data warehouse apa? Nah, kalau di dalam database biasanya gini teman-teman, itu mix and update querying. Jadi kalau kita di dalam database
itu adalah bisa campuran atau query-nya yang update. Kemudian query itu real time transaksional. Misalkan teman-teman migrasi itu masuknya ke dalam database LTP. Jadi misalkan saya masukkan data teman-teman presensi ini, kemudian teman-teman semua dosen melakukan presensi, semua dosen di Akademi Telkom, semua dosen di TELU, semua dosen di ITTP, ITTS, itu adalah grabbing data harian masuk ke salah satu servernya, katakanlah di Gracias, katakanlah yang disimpan di Bandung itu. Kemudian itu adalah harian. Tentu data ini nanti hanya berguna untuk supervisor tertentu. Kalau kita akan laporan katakanlah ke rektor, ke board of director, katakanlah dia PT Telkom atau misalkan yang lain stakeholder yang atau shareholder ya, shareholder itu nanti tentu akan pusing menampilkan data yang katakanlah jutaan juta record gitu. Maka tentu ketika akan disampilkan dia harus berbentuk dalam dashboard nanti berhubungan dengan aplikasi eksekutif ya tadi BI saya sampaikannya. Megabyte to gigabyte. Jadi sebenarnya kalau dalam database ya cenderung dalam megabyte masih oke. Ke gigabyte tadi masih bisa gitu ya. Kemudian banyak user, biasanya clerical to middle level ya dari tadi DBA, para supervisornya. Nah, kalau data warehouse itu adalah mostly read, kebanyakan dibaca saja. Jadi infrequent update. Jadi gini, saya pernah buat aplikasi juga untuk DW ya, untuk simulasi. Katakanlah kita buat, saya dari tahun 9, katakanlah tahun 2000 bikin recordnya, itu akan scheduling otomatis di 25 tahun berikutnya. Jadi jarang sekali ngupdate-nya. Berarti sampai 2025. Sekarang dari tahun 2000, sekarang nih belum ya, sama 2022. Nanti sudah 2025 itu ada scheduling, nanti akan ngupdate. Kalaupun ada perubahan itu harus diberitahukan sistem. Happens only very rarely ya. Jadi perubahan penambahan ini sangat jarang. Kemudian rarely data is delete karena di dalam database itu ada 2 tipe. Datanya harus disimpan terus, nggak boleh dihapus. Nanti untuk perubahan historical data. Kemudian query are complex and long running. Jadi query-nya memang kompleks dari gigabyte ke terabyte. Sekali datanya tadi sampaikan. Mungkin ke petabyte gitu ya. Oke. Selanjutnya Pak, selanjutnya adalah kita bahas tools yang digunakan apa? Nih, kita akan pakai nanti namanya Pentaho, teman-teman bisa googling. Ada Pentaho Data Integration, kemudian ada Spago BI, ini untuk BI ya. Dan Microsoft SQL Server Analysis Service ini sebenarnya reliable nih kalau kita bisa pakai ini teman-teman. Cuma sayang beberapa produk dari Microsoft itu memang bagus, sangat capable, reliable juga, tetapi memang license ya. Jadi ini salah satu mahasiswa yang saya bimbing itu dulu dia menggunakan Microsoft SQL Server Analysis Service. Nah, kemudian ada juga Microsoft SQL Server Reporting Service SSRS ya. Kemudian Oracle Business Intelligence ini juga sama nih. IBM dari mulai ini 456 ini teman-teman ini license ya. License. Nah, kemudian nah sekarang kita masuk ada yang dikenal dengan istilah OLTP dan OLAP. Apa sih yang membedakannya itu? OLTP dan OLAP. Jadi OLTP itu adalah Online Transaction Processing. Ini apa? Ini adalah teknologi untuk mengelola aplikasi yang berorientasi pada transaksi ya. Jadi tadi saya sampaikan contohnya Gracias. Itu transaksi. Bikin aplikasi POS itu. POS itu ini teman-teman, POS bukan POS ronda. POS, point of scale. Point of scale itu sistem katakanlah untuk menghitung operasi transaksi harian. Misalkan kita belanja ya di teman-teman tersebut mungkin ya di sekitar kita apa ya Indomaret ya mungkin ya atau Alfamart ini menyebut nama ya. Itu kan kita bayar di kasir, yang kasir kan gitu nih. Nah itu adalah point of scale. Kita zaman dulu dan kawan sering membuat aplikasi seperti itu ya. Kawan saya yang membuatkannya, saya terlibat di software house ya. Jadi seperti aplikasi apotek harian, dokumentasinya. Tapi aplikasi kasir itu point of scale. Jadi artinya datanya si kasir itu pokoknya input data aja ke dalam database.
Makanya di dalam database itu kan sekarang di tiap Alfamart itu kan link ada satelit di atasnya itu ya, biasanya ya. Atau ada kabel BTS tuh. Dia itu kan real time ke pusat. Biasanya pakai penyedia ketiga. Nah, biasanya kalau ada dari grup kita juga dari grup Telkom itu, kalau nggak salah dari Telkom Tetra itu. Jadi dia mengelola katakanlah berapa, mungkin di Indonesia katakanlah berapa ratus ya, atau berapa ribu mungkin Alfamart gitu ya. Nah, itu datanya harus real time. Jadi kalau sehari misalkan di cabang A, sekali transaksi ini dapat katakanlah 10 juta atau 50 juta, itu bisa dibayangkan si bosnya dia tinggal duduk bisa melakukan pantauan transaksi harian gitu. Nah, itu mungkin sehari dia tahu laporannya, oh ini berapa miliar dia sehari itu dapat gitu. Nah, itu adalah OLTP, transaksional. Dia tidak berhubungan dengan analisis data. Nanti kita akan bahas di OLAP-nya. Nah, kemudian dia berhubungan dengan database, setiap database tadi berhubungan dengan OLTP. Ya, makanya tadi OLTP itu istilahnya transaksi hariannya. Nah, kemudian di sini biasanya ada yang dikenal dengan proses CRUD, teman-teman. Kalau kita bikin aplikasi, teman-teman nanti akan kita kenal namanya CRUD ya, create, update, delete. Nah, itu harus biasa kalau database. Tapi kalau tadi data warehouse tadi rarely update data, jarang update data. Tadi kan saya lakukan contoh saya bikin aplikasi simulasi untuk 25 tahun schedulingnya gitu. Dari tahun 2000 berarti sampai 2025. Jadi kalau misalkan saya bikin sekarang dari tahun 2022, nanti mungkin sampai 20 tahun berikutnya gitu ya, untuk update. Gitu. Kemudian kelompoknya contohnya apa nih? Ada ERP ya. ERP ini Enterprise Resource Planning, teman-teman. Kemudian jenisnya ini ada SAP. SAP itu apa? Software jenis ERP-nya yang dibuat oleh produk Jerman. Ini adalah software yang paling terkenal di antara produk ERP. Saya kemarin sempat menyampaikan ke teman-teman bahwa di SAP ini banyak perusahaan di dunia yang menggunakan aplikasi ERP SAP ini itu. Di antaranya kalau teman-teman bisa ikuti, misalkan ada pelatihan dan bisa tercertified itu beberapa SDM-nya memang banyak sekali diperlukan ya di perusahaan BUMN terutama. Kemudian Human Resource Management, ada SAP HR juga. Jadi si ERP ini dia bisa SAP ERP, bisa SAP HR, bisa SAP CRM. Jadi semuanya di perusahaan itu bisa dihandle oleh SAP ini. Ya, kemudian kita masuk ke dalam OLAP. OLAP itu apa? OLAP ini adalah Online Analytical Processing atau teknologi untuk menjawab kebutuhan analitik tadi ya. Jadi kalau OLAP itu berhubungan dengan database, dia akan crawling data dari database-nya. Nah, kemudian OLAP ini dibentuk melalui proses yang dikenal dengan extract, transform, load. Jadi istilah lain OLAP ini ya nanti data warehouse itu. Nah, OLAP ini sebenarnya ini ada dua tipe, ada yang mengukur bilangan yang terstruktur dari kuantitinya, katakanlah. Kemudian ada yang dimensi yang mengacu pada kategori untuk mengatur ukuran tersebut. Ini contoh 3 dimensi pada data warehouse, teman-teman. Katakan lagi nih, nanti akan dibuat ini leveling. Ini yang atas itu adalah year-nya. Jadi nanti akan dihitung tahunannya, kita bikin key-nya, kemudian per semester, quarter, weekly. Jadi kalau misalkan kami di dalam proses kerja di Telkom itu ada di Telkom Group itu ada dikenal dengan triwulan ya, harus bikin report. Jadi misalkan bukan hanya per tahun, nanti dibuat kuartal. Jadi TW itu. Katakanlah di TW1 itu berarti atau kuartal 1 itu Januari, Februari, Maret. Jadi kalau saya katakanlah sekarang diamanai sebagai Kabag LPPM, lembaga penelitiannya di Akademi Telkom, saya harus mendeteksi katakanlah memanage dan mengarahkan tim dosen meneliti, mahasiswa meneliti terlibat, Abdi Mas Inovasi itu harus reportingnya seperti triwulan ini. Di akhir Maret, apa nih yang udah kita capai gitu. Berikutnya nanti masuk kuartal 2 gitu. Semakin detail semakin detail itu di OLAP ya. Ini ada kuartal, kemudian masuk ke mingguannya gimana, ke hari gimana gitu. Nah, itu adalah contoh yang dilakukan di OLAP. Hampir semua DBMS itu apa? Minggu yang lalu udah kita bahas ya, database management system. Jadi engine untuk mengolah aplikasi database. Contohnya kemarin saya sampaikan ada Oracle Database, SQL Server, ada IBM,
ini tiga database yang sangat terkenal ya di dunia saat ini. Ya memang license-nya ya mahal gitu. Kalau teman-teman coba kita mampir ke semua ATM, ada nggak database? Ada. Semua itu menggunakan database dari IBM tuh. Ya IBM itu biasanya dengan IBM DB itu ya dia ya banyak sekali ngambil berapa puluh juta ATM yang ada di dunia gitu ya. Dia bayarnya ke sana gitu kan. Makanya setiap negara pasti ada IBM perwakilannya gitu. Kemudian yang lain misalkan ada MySQL ini, yang kita bisa gunakan untuk open source ya. Digunakan ini untuk database OLTP maupun OLAP bisa ya. Jadi tadi misalkan mau OLTP dan OLAP bisa. Berarti Oracle bisa, OLTP dan OLAP. Nah ini contoh adalah ada yang disebut dengan star scheme. Jadi kalau kita akan membangun data warehouse itu, kita baiknya gambarkan dulu. Karena di dalam OLAP itu teman-teman gini, itu bukan hanya tabel yang berrelasi seperti yang kita buat di dalam OLTP. Tapi kalau di dalam database, di dalam OLAP, dalam OLAP ini atau data warehouse, nanti akan dibuat, tabel itu akan ditransformasikan. Tabel itu akan menjadi yang namanya table dimension. Kemudian ada yang disebut dengan fact table. Jadi misalkan nih ada waktu. Nanti saya akan jelaskan di pertemuan berikutnya dengan praktek, kita akan lebih mudah lagi. Kita langsung ambil data list, kita langsung coba coding. Sedikit codingnya kalau menggunakan data script ya, menggunakan JavaScript ya. Kita kecuali menggunakan Python. Nah, kalau di Pentaho itu sebenarnya sejenis tools yang UI mungkin menyerupai nanti ya seperti aplikasi-aplikasi di Python itu mungkin di Pandas ya. Jadi kita meminimalisir script tapi memang outputnya nanti akan sama. Di sini misalkan time ada time key, day of the week, month, quarter, year. Kemudian itemnya item key, item name, location-nya di mana, location key, street gitu ya. Branch itu cabang. Misalkan tadinya kita akan bangun untuk katakanlah sejenis minimarket tertentu, katakanlah di contoh misalkan branch-nya Alfamart ini di daerah tinggal saya aja nih di dekat Depok itu berapa di sekitar rumah, banyak sekali gitu ya. Kita cek measure ukurannya Pak. Ini adalah fact table. Fact table ini dia tabel bisnisnya, dia ngambil dari sini. Dari time berarti time key, dari item key, dari branch key, kemudian dari location key, dari measure ini. Nanti ini yang disebut nanti ada surrogate key. Ini saya kira teman-teman yang saya sampaikan di pertemuan awal ini. Adapun sebelum saya closing, ini adalah beberapa tools yang bisa kita gunakan nanti untuk OLAP server. Biasanya nanti ada Mondrian OLAP server. Jadi gini, kalau kita bikin aplikasi kan outputnya supaya ada dashboard, jadi harus dipahami oleh eksekutif tadi kan. Kalau datanya misalkan berupa step-step metrik ratusan juta code, pusing gitu. Tapi kalau misalkan laporan ke katakanlah para eksekutif atau direktur eksekutif berupa grafik yang lain itu akan lebih mudah tentu. Ini salah satunya. OLAP viewer-nya juga ada Pentaho Analyzer. Kemudian ada, nah pada modul praktikum ini kita akan menggunakan ini, Pentaho Data Integration, Mondrian OLAP Server, dan Pentaho BI Server. Oke, satu lagi ya, ini kelewat ya. Kita perlu mengenal juga sedikit dengan istilah extract transform load atau ETL ini. Extract transform load ini dalam pengertian sederhananya adalah sekumpulan proses untuk mengambil dan memproses data dari satu atau banyak sumber menjadi sumber baru. Nah, misalnya mengolah data OLTP menjadi OLAP. Di ekstrak ini apa yang dilakukan? Nah, semua proses untuk terhubung dengan beragam sumber data dan membuat data tersebut tersedia bagi proses selanjutnya. Misalkan kita baca file Excel tadi, mengambil data dari database, mengambil data dari TXT, mengambil data dari XML. Transform di mana? Transform ini bagian untuk mengatur fungsi apa saja yang berfungsi untuk mengubah data yang masuk tadi menjadi data yang dikehendaki. Misalkan kita akan dilakukan modifikasi isi, tipe, atau struktur data. Atau mengubah nanti tipe data kita cobakan dari string menjadi date. Atau misalkan kalau kita kenal kalau bikin tipe data di database katakanlah ada PW gitu ya. P
P itu apa, kita deklarasikan ketika implementasi ke database, P itu pria, W itu wanita. Load semua proses yang diperlukan untuk mengisi data ke target tadi. Misalkan hasil proses disimpan ke database OLAP. Hasilnya nanti akan ditransfer ke dalam Excel itu. Contoh toolsnya atau perangkat lunaknya atau bahasanya atau bahasa programannya adalah Pentaho Data Integration atau Kettle. Nanti ini akan kita pakai ini teman-teman. Kita akan pakai ini praktikum. Karena yang lainnya itu OLAP Cube saya kira ini untuk bahasan advance nanti kita bahas selanjutnya. Oke, saya kira itu teman-teman. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Kita nanti akan lanjutkan minggu depan insya Allah dengan praktikum langsung menggunakan Pentaho Data Integration supaya teman-teman bisa tahu menggunakan aplikasi Data Warehouse. Kalau sudah menguasai itu, baru kita masuk ke dalam Big Data itu sendiri ya. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.